berlari-lari untuk menjumpai Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Sejak kecil dia gak membunuh, gak berzina, gak mencuri, menghormati orang tua. Ya, dia adalah seorang yang sangat saleh. Ya, sejak mudanya dia seorang yang saleh. Gimana caranya biar aku dapat hidup yang kekal? Apakah itu semua sudah cukup? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Hanya satu lagi kekuranganmu, yaitu apa? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kembalilah dan ikutlah aku. Apa ya orang Kristen atau murid Kristus itu berarti gak boleh punya apa-apa, ya, gak boleh memiliki harta milik? Jelas bukan itu. Namanya Tuhan Yesus sedang menguji hati seorang kaya itu. Apakah ia sungguh-sungguh mau memperoleh hidup yang kekal itu, bahkan ketika ia harus menjual harta yang banyak itu. Apakah ia mau memperoleh hidup yang kekal dengan melepaskan sesuatu yang menurutnya itu berharga? Ya. Tapi menariknya permintaan Tuhan Yesus itu terlalu berat baginya. Ia pergi dengan kecewa, ya, dengan sedih, ya. Dan Injil Markus mengatakan sebab banyak hartanya. Harta yang banyak menjadi sebuah penegasan bahwa walaupun orang kaya tersebut adalah seorang yang saleh, telah mentaati hukum Taurat tanpa celah sejak muda, ternyata dia masih hidup untuk dirinya sendiri. Ia tidak mau memberikan uang kepada orang lain. Ia hanya memikirkan untung rugi. Kalau saya jual, untungnya buat saya apa? Ya. Apakah menukarkan barang dengan mengorbankan barang ini cukup worth it dengan ketika saya mendapatkan harta di surga, hidup yang kekal? Kenapa enggak di dunia saya punya banyak, nanti di surga saya juga punya banyak? Itu namanya jadi serakah. Sehingga tidak melihat ajaran Yesus untuk mau ayo berbagi kehidupan, ayo berbagi uang dengan yang lain, ya. Supaya engkau tidak melekat, ya, kepada hartamu apa yang anggap engkau berharga. Dan sebenarnya Tuhan mengajak seorang kaya ini untuk tidak menjadi seseorang yang egosentris, hanya memikirkan diri sendiri tanpa memberi ruang kepada orang lain. Jadi kisah seorang kaya ini justru menjadi contoh yang konkret bagaimana Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang nilai kerajaan Allah, yaitu mau hidup dengan memberi ruang, ya, mau peduli dengan yang lain, tidak mencari keuntungan bahkan dengan cara mencekik orang lain, bahkan mau mengikut Yesus dengan melepaskan apa yang dianggap berharga. Tuhan Yesus mau janganlah menggantungkan kepada hartamu, kepada saudaramu, kepada temanmu, karena suatu saat itu akan hilang, suatu saat itu akan gak ada. Maka gantungkanlah hanya kepada Tuhan, karena ketika kita gak punya apapun, Tuhanlah yang gak akan meninggalkan kita. Egosentrisme itu berpusat pada diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain, itu terus dibiarkan, maka berpotensi untuk menghasilkan berbagai macam rupa-rupa kejahatan. Rupa-rupa kejahatan itu muncul dari sikap egosentrisme. Itulah yang kita baca di dalam Amos 5 ayat 10 sampai 12. Di sana diceritakan bagaimana bentuk kejahatan umat Israel di masa itu. Mereka yang tidak mau ditegur, mereka yang mau menginjak, bahkan mengabaikan orang yang lemah, mereka yang
tidak mempedulikan orang miskin. Dan hal-hal yang demikian itu bisa terjadi karena mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka tidak mau memberi ruang kepada yang lain, tidak mau peduli kepada yang lain. Bahkan terjadi bahwa mereka akan melakukan apapun, bahkan menindas saudaranya sendiri, saudara sebangsanya sendiri demi mendapatkan keuntungan. Yang penting aku untung, yang penting aku menang, yang penting aku berhasil. Yang lain gimana emang kau pikirin? Yang penting kan aku. Yang penting aku untung, yang penting aku menang. Kayak games tadi, terserah mau temennya gimana, yang penting aku menang. Mau sakit, mau pegel, gitu ya. Terserah. Yang penting aku menang. Yang lain menang aku kalah, ya itu. Emang gua pikirin. Oleh karena itu, di tengah konteks ini Amos selalu menyuarakan dua hal penting. Dia tidak mengatakan carilah dulu carilah sebanyak-banyaknya hartamu saudaramu, tapi carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan tegakkanlah keadilan. Amos ingin menyadarkan umat bahwa agar tidak lagi mereka berbuat jahat, tidak dikuasai egoisme, maka yang pertama-tama harus dicari adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan memberi ruang kepada Tuhan untuk terlibat, untuk masuk di dalam diri kita, maka kita akan mengalami perubahan dan menghasilkan hidup yang penuh kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin di era modern ini nampaknya tidak susah untuk mencari orang yang egosentris. Tentu kita ingat ketika wabah COVID-19 itu melanda negeri ini beberapa tahun yang lalu. Di berita itu diberitakan bahwa beberapa orang dengan sengaja menumpuk masker, menumpuk hand sanitizer ya, untuk digunakan sendiri. Bahkan ada juga yang menaikkan harga pelindung diri ini dengan setinggi-tingginya demi meraup keuntungan sebesar-besar. Yang penting kan Tuhan, yang lain ya emang berpikir. Akibatnya banyak orang yang seharusnya memerlukan atau lebih membutuhkan justru menjadi korban. Karena hari ini atau bulan ini kita bersama-sama memasuki bulan keluarga, pertanyaannya adalah apakah egosentrisme itu juga bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Ya sangat bisa. Kisah seorang kaya tadi menunjukkan bahwa awal dari egosentrisme justru bisa muncul ketika seorang sudah merasa memiliki sesuatu, menganggap sesuatu itu berharga menjadi miliknya. Harta-hartaku, anak-anakku, suami-suamiku, istri-istriku, teman-temanku, terserah aku. Apa benar itu milikmu? Apakah benar anak itu anakmu, milikmu? Sedangkan kita lahiran saja bawa apa-apa, kita tidak punya apa-apa waktu kita lahir. Lancar. Apa yang dimiliki? Celakanya lagi kalau sesuatu itu diobjekkan untuk mencari keinginan sendiri. Anak-anakku kok. Jadi anak jadi objek, jadi barang. Padahal dia seorang subjek, dia punya kebebasan, dia punya keinginan, dia mempunyai harapan. Orang tua juga subjek, tapi kalau salah satunya jadi objek, ya terserah untuk punya. Padahal dia punya dirinya sendiri dan yang jelas dia punya yang soal. Pokoknya segala sesuatu harus mama yang penting, temenmu siapa, bajumu apa, makananmu apa, suami istrimu nanti kayak apa, karirmu jadi apa. Pokoknya kamu harus jadi dokter kayak anak tetangga. Pokoknya kamu harus jadi presiden kayak tetanggamu. Dia tidak diberi ruang untuk menyatakan apa sih yang menjadi harapannya, apa sih yang menjadi keinginannya. Tidak ada ruang dialog di dalamnya. Mungkin siapa tahu anak ini justru
punya minat menjadi seorang polisi. Persoalannya adalah soal ruang, memberi ruang kepada yang lain. Saya punya harapan, punya keinginan, Anda punya harapan, keinginan, ayo kita ngobrol. Tidak memaksakan keinginan seseorang. Sebaliknya, bisakah anak menjadikan orang tua sebagai objek, sebagai barang? Ya jelas bisa. Ya. Ma, temanku punya ide baru. Apa itu? iPhone baru, punya motor baru. Ya. Pokoknya aku harus punya juga. Kalau udah pokoknya susah. Kalau enggak akan jauh hidupnya. Ya. Kalau enggak tak bakal rumahnya. Pokoknya. Kalau pokoknya udah itu. Anak bisa menjadi mendikte orang tua tanpa memberikan ruang dialog dengan orang tua juga. Udah waktunya sampai 17 tahun ngobrol sama gimana? Sebagainya, ayo ngobrol. Tapi nggak paksa. Apa nggak stres menjadi orang tua? Jadi sebenarnya ketika kita mau terhindar dari sikap egosentrisme, maka mari kita pertama-tama memberi ruang kepada Tuhan itu sendiri yang sanggup untuk mengubahkan, memperbaharui kehidupan. Tetapi juga mau memberi ruang kepada sesama kita. Selamat hidup sebagai keluarga yang menolak egosentrisme. Tuhan Yesus memberkati. Amin.